Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zanwar Rizal Kurniawan dengan NIM 221214.1257. Dan kali ini saya akan membahas tentang basis data, yaitu dalam studi kasus dan objek penelitian berbeda antar mahasiswa. Dan tema kali ini saya buat menggunakan XAMPP Control Panel. Dan untuk tema kali ini adalah tentang persewaan mobil. Oke, langkah pertama adalah kita membuka aplikasi XAMPP Control Panel. Setelah Control Panel terbuka, kita start di bagian Apache dan MySQL. Jika semuanya sudah terstart, kita buka di bagian shell. Nah, di bagian shell ini kita bisa melihat kita sudah membuat salah satu dokumen. Oh, ini. Nah, setelah kita buat ini, pertama-tama kita membuat CD XAMP-nya terlebih dahulu. Kita copy saja, lalu paste di MySQL. Nah, setelah itu kita buat MySQL uRootP. Jika keluar enter atau password, kita enter saja. Nah, jika sudah di sini, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita buat database dengan create database Zanwar Rizal Kurniawan dengan NIM, kelas, dan juga kategori terakhirnya adalah tugas akhir. Kita copy saja, lalu kita pastekan. Nah, setelah keluar seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah use database tadi, yaitu use database Zanwar Rizal Kurniawan 2212401257 kelas dan juga tugas akhir. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti database kita sudah dibuat. Setelah itu, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Pertama, kita create tabel rental. Jika sudah, kita enter. Lalu, kita buat di nomor NPWP-nya menggunakan not primary key. Nah, apa itu not null primary key? Not null primary key adalah induk dari tabel tersebut. Kita enter. Lalu kita klik juga nama penyewa menggunakan not null. Nah, apa itu not null? Not null itu memberikan nilai tetapi jumlahnya 0. Setelah itu kita create nomor telepon. Lalu alamat.
Setelah itu jumlah mobil. Nah, jangan lupa untuk di akhiran kita beri kurung tutup dan juga titik koma. Nah, setelah query oke, berarti tabel ini sudah terbuat dan kita tinggal melakukan yaitu show tabel untuk melihat tabel tersebut. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Ini adalah tabel pertama dan kita akan membuat insert into rental, yaitu isi di dalamnya. Kita copy di bagian datanya ini. Nah, setelah ini masukkan datanya. Kita kopikan, lalu kita masukkan ke dalam MySQL-nya. Jangan lupa untuk memberikan titik kurung tutup dan juga titik koma. Jika ini sudah oke, maka kita bisa melihatnya dengan memberikan dash rental. Nah, ini. Untuk tabelnya sudah jadi. Nomor NPWP, nama penyewa, nomor telepon, alamat, dan jumlah mobil. Sekarang kita select from rental. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel di bagian yang atas tadi yang kita buat di ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk kita break dulu karena ada azan. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita masuk ke ini tadi sudah selesai dan kita sudah select from rental dan hasilnya sudah ada. Setelah itu kita lanjut untuk membuat create table mobil. Kita enter, lalu kita masukkan kode mobil dengan not primary key. Kita enter, lalu kita masukkan merek. Kita enter lagi, lalu kita masukkan tahun pembuatan. Kita enter, lalu kita masuk ke model. Lalu kita masukkan nomor NPWP untuk memanggil yang tadi. Jika sudah, jangan lupa untuk menaruhkan kurung tutup dan juga titik koma. Nah, ini sudah terbuat. Sekarang kita masukkan insert
insert into file mobil. Nah, kita masukkan ini kan tadi ada kode mobil, terus merek mobil, tahun pembuatan, model, dan juga nomor NPWP. Nah, setelah itu kita masukkan apa saja mobil yang ingin kita masukkan ke tabel. Kita copy untuk merubah filenya. Nah, di sini kita ubah karena kodenya berbeda-beda. Saat perubahan itu kita sesuaikan di jenisnya. Nah, ini ada nomor NPWP-nya. Untuk nomor NPWP-nya itu tetap sama ya. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Ini kita langsung untuk meletakkan dengan dalam kurung tutup dan juga titik koma. Nah, ini sudah terbuat untuk yang tadi. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk alter tabel mobilnya. Kita kopikan, lalu kita paste. Setelah itu kita bisa melihat di ADD4K. Nah, ini untuk pemanggilnya ada NPWP, referensinya dari NPWP yang kita buat di tabel rental tadi. Kita enter, lalu kita masukkan on update cascade on the delete cascade. Bentar. Nah, terus nah ini kita copy, lalu kita pastekan. Nah, ini sudah query oke, berarti sudah bisa untuk kita akses. Sekarang kita select untuk nomor rental, nama penyewa, nomor telepon, alamat, dan kode mobil, serta merek, tahun pembuatan, dan model. Kita kopikan dulu. Nah, ini kita copy. Selanjutnya, dan ada foreign rental. Serta kita lakukan untuk inner join. Dan juga on rental NPWP-nya sama dengan mobil TNBWP. Nah, ini sudah jadi satu bagian. Ini ada nomor NPWP, nama persewaan, nomor telepon, alamat persewaan, jumlah kendaraan,
kode mobil, merek mobil, tahun pembuatan, dan juga model mobil. Lalu kita lanjut membuat tabel sewa. Nah, untuk setelah itu kita bisa membuat uh, di insert into mobil value, kita bisa menambahkan lebih dari satu. Dan ini sudah saya tambahkan, ada insert di kode mobil, ya kode mobil, lalu merek, tahun, model, dan juga nomor NPWP-nya. Ini saya sudah menambahkan ada tiga lagi. Yang pertama tadi ada di ini, insert into value, ada kode mobilnya, merek, tahun pembuatan, dan jenis. Nah, ini saya sudah tambahkan lagi, ada 3 jenis baru, yaitu Spender, Brio, dan juga Brio. Setelah itu, kita bisa membuat tabel mobilnya tadi. Kita buat tabel. Ini tadi kan sudah kita buat tabelnya. Nah, kita bisa melihatnya di ini. Nah, kita lakukan dash rental. Kita akan melihat tabelnya itu. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini adalah tabelnya tadi. Sekarang kita untuk melihat tabel yang tadi, kita alter tabel. Lalu add 4K, lalu on proses. Nah, setelah itu kita masukkan lagi di select, lalu ada model mobilnya, front rental, inner join, dan juga front rental NPWP. Nah, ini kita bisa lihat di sini nomor NPWP-nya sama, nama persewaannya juga sama. Ini nomor telepon, alamatnya, jumlah mobil ada 4. Ini kode mobilnya, mereknya, dan tahun pembuatan serta model. Setelah ini jadi, kita membuat tabel baru, yaitu tabel sewa. Kita masukkan nomor sewa menggunakan not null primary key. Setelah itu biaya, setelah itu ada denda, tanggal sewa,
lalu tanggal kembali, lalu jenis ID, dan juga kode mobil. Jangan lupa untuk di akhiran diberi kurung tutup dan juga titik koma. Nah, ini sudah terdeteksi, sudah very okay. Lalu kita insert untuk tabel sewanya. Kita kopikan. Nah, di sini kita masukkan untuk tabel sewanya. Tabel sewanya ini kita masukkan mobil-mobil tadi. Lalu kita kurung tutup. Nah, ini sudah very okay. Lalu kita bisa lihat ke alter tabel sewa. Kita enter, lalu masukkan add forkin. Dan ini ada kode mobil dan referensinya dari kode mobil. Kita pastekan. Lalu kita masukkan on update, cache date, dan download cache date. Nah, ini sudah query okay. Lalu kita selekkan yang sewa. Dan juga ini ada mobil. Lalu from mobil. Ini kita enterkan dulu. Lalu masukkan from mobil dan juga inner join-nya. Nah, setelah inner join-nya ini kita on kan. Nah, kita enter. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Sebentar. Nah, ini tadi untuk kesalahannya. Nah, ini sudah dimasukkan menjadi satu. Lalu kita akan membuat di tabel customer. Pertama, kita create tabel customer. Lalu, jika sudah, kita ke nomor ID. Lalu jenis ID. Nama penyewa. Nomor telepon. Tanggal lahir. Alamat. Kita kopikan. Dan juga nomor sewa. Jangan lupa untuk memberi kurung tutup dan juga titik koma. Nah, ini sudah very okay. Lalu kita insert intukan untuk yang di tabel customer. Kita copy. Kita masukkan. Nah, di sini kita akan masukkan
ID, jenis ID, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga alamat, serta nomor sewa. Dan lupa dikali tutup kurung dan juga titik koma. Nah, ini sudah query oke. Lalu kita bisa lihat di outer table. Kita addikan forgain-nya. Dan juga on update. Bentar. Ini ada kesalahan dikit. Oke, tadi ada sedikit problem. Kita langsung masuk ke on update ya. Setelah di on update, kita enter. Nah, ini sudah query oke. Lalu kita ke select. Select. Pastekan, lalu kita paste yang ini. Kita copy, lalu kita masukkan. Dan ini ada kopinya sedikit. Nah, ini ada yang ketertinggalan. Benar ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah ini untuk di customer sudah ya. Kita enter. Nah, kita masukkan yang customer ini. Sebentar ya. Oke, ini sudah kita lanjutkan. Bisa dilihat di bagian ini. Lalu kita lanjut ke from sewa. Dan inner join. Serta on sewa. Nah, sebentar ya, ini ada sedikit trouble. Oke, ini tadi sudah digabungkan. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, oke, ini tadi sudah selesai semua ya. Nah, sekarang, nah ini kan sudah terus jadi semua. Nah, ini akan saya ulangi dari atas. Dari MySQL ini bisa kita lihat. Nah, ini semuanya bisa kita lihat dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian bisa lihatnya dengan cara di skip terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi kan sudah semua. Nah, sekarang caranya adalah dengan cara untuk menghapus semua database ini adalah dengan cara kita ketik drop database-nya yang kita ambil tadi ya, yang ini. Nah, ini kita kopikan. Setelah itu kita paste dan diberi titik koma. Nah, ini database tadi sudah terhapus dan semua sudah kembali ke Maria dan MariaDB. Setelah itu ada none. Nah, sekian video tutorial tadi. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Dan ini tadi adalah salah satu contoh dan yang masih banyak terjadi kesalahan di. Sekian dari saya Zanuar Rizal Kurniawan, NIM 2212401257, kelas DB, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.